Halo Sobat Manhwa, kali ini kita akan melanjutkan cerita manhwa yang berjudul Kota Surga part yang ke-6. Di part sebelumnya, Lin Fan menemani Xiaodi menghadiri pesta ulang tahun temannya di hotel mewah dan berakhir terlibat konflik yang cukup rumit karena menghajar Chen Yilun. Dan di part kali ini, Lin Fan membuktikan diri ke Pak Tua Wei jika dirinya bukanlah orang sembarangan. Perseteruan dengan anak pejabat pun dimulai. Gimana keseruannya? Tanpa basa-basi lagi, langsung pasang headset dan kita gaskan ke ceritanya di Manhwa Period. Panel berada di kantor dinas anggota DPR Shanghai. Salim dimarahi habis-habisan sama Chen Deming karena sudah lalai sehingga membuat tuan muda terluka parah seperti ini. Sebagai pejabat paling penting di kota Shanghai, Chen Deming sangat kecewa dengan mereka berdua. Dengan ini, Chen Deming menetapkan bahwa Salim dan Salman harus menerima hukuman potong gaji 50% dan tunjangan mereka akan dihapus selama 3 tahun. Salim menerangkan jika Tuan Muda Chen meminta dirinya untuk tidak ikut campur. Oleh karena itu, Salim berjaga di luar hotel. Chen Deming tidak butuh pembelaan Salim. Masalah ini bisa ia urus nanti. Dan sekarang Chen Deming ingin mendengar kondisi anaknya dulu. Salim menerangkan kalau Tuan Muda Chen terluka parah namun tidak sampai mengancam nyawanya. Hanya saja bijinya hancur dan joninya tidak bisa tegang lagi. Mendengar itu, Chen Deming cukup lega. Sambil ngudut, dirinya punya teknik kultivasi keluarga Chen sehingga membuat Chen Yilun bisa pulih kembali. Chen Deming meminta Salim dan Salman untuk membawa bocah yang bernama Lin Fan kemari dan membuatnya bersujud di hadapannya. Salim dan Salman pun mengiyakannya dan siap menjalankan tugas ini tanpa kegagalan. Jujur Li, Chen Deming tahu jika Chen Yilun itu anak yang tidak berguna. Jika bukan karena Chen Yilun adik kesayangannya Chen Kai, dirinya tidak akan mau berbuat sejauh ini demi bocah tidak berguna itu. Tiba-tiba ada seseorang yang masuk ke dalam ruangan. Dialah Chen Kai, anak kesayangannya Chen Deming. "Apa adik membuat masalah lagi?" tanya Chen Kai. Chen Deming menerangkan jika ini hanyalah masalah sepele. Ada keluarga miskin sok keras yang berani macam-macam dengan keluarga Chen. "Siapa orangnya?" tanya Chen Kai dengan tegas. Chen Deming sudah mengurusnya. Dia memanggil Chen Kai kemari untuk alasan lain. Ini permasalahan tentang Chen Kai dengan cucunya Pak Tua Wei. Sontak Chen Kai langsung terkejut. Orang yang berani membuat masalah dengan keluarga Chen adalah Lin Fan. Dan Pak Tua Wei sangat kekeh ingin melindungi Lin Fan. "Pak Tua itu tanpa ragu-ragu berani menantangku," ujar Chen Deming dengan sangat kesal. Chen Kai hampir tidak mempercayai hal itu. Soalnya Pak Tua Wei bisa di posisinya sekarang itu berkat bantuan keluarga Chen. Dia yakin jika Lin Fan pasti bukan orang sembarangan dan punya backingan orang hebat di belakangnya. Chen Deming tidak percaya jika masih ada keluarga yang lebih hebat dari keluarga Chen di Shanghai. Namun jika dipikir kembali, Pak Tua Wei itu sudah berumur lebih dari 70 tahun. Tidak mungkin dia berbuat sejauh ini jika Lin Fan hanyalah orang biasa. Chen Kai menduga jika Lin Fan pasti berasal dari keluarga Lin. Keluarga Lin merupakan keluarga kultivator terkuat di Shanghai. Jika itu benar, maka wajar jika Pak Tua Wei mau berbuat sejauh ini demi Lin Fan. Tapi sudah 10 tahun lebih, keluarga kultivator Lin tidak pernah muncul ke permukaan. Untuk jaga-jaga,
Chen Kai akan mencari dan menggali informasi ini lebih dalam lagi. Chen Deming mengiyakannya. Namun meskipun Lin Fan berasal dari keluarga Lin Fan tetap harus bertanggung jawab atas perbuatannya. "Kai, di ranah apa kau sekarang?" tanya Chen Deming. Sambil tersenyum senang, dirinya sudah mencapai ranah inner puncak. Menurut masternya, dalam waktu 3 tahun lagi, dirinya akan mencapai ranah ki praktis. Chen Deming senang mendengarnya. Meskipun ki praktis merupakan ranah terendah yang bahkan tidak dipandang di dunia immortal, tapi di dunia manusia itu merupakan ranah yang cukup tinggi, sampai-sampai keluarga Chen mampu mendapatkan kedudukan yang cukup tinggi di seluruh dataran Cina. Chen Deming bangga dengan Chen Kai. Jika nanti Lin Fan bukan siapa-siapa, langsung bawa ke sini dan akan dibantai tanpa ampun. "Kita akan buat adikmu menyaksikan kematian Lin Fan dengan kedua matanya sendiri," tegas Chen Deming. Dengan senang hati, Chen Kai mengiyakan permintaan ayahnya itu. Chen Deming sangat mengandalkan Chen Kai. Dia berharap supaya Chen Kai bisa berhasil mengatasi masalah ini. Nggak pakai lama, Chen Kai langsung keluar dari ruangan ayahnya. "Jadi namanya Lin Fan. Ayo kita lihat apakah kau bisa menghiburku," ujar Chen Kai. Singkat cerita, panel berpindah ke rumah Lin Fan. Terlihat Xiaodi yang lagi bubuk. Lin Fan merasa tenang melihat Xiaodi tidur dengan nyenyak. Tiba-tiba ada panggilan masuk, dan yang menelpon Lin Fan sekarang adalah Pak Tua Wei. "Halo Pak Tua Wei, ada apa?" tanya Lin Fan. Pak Tua Wei langsung mengutarakan niatnya untuk membicarakan sesuatu yang sangat penting dengan Lin Fan. Berhubung Lin Fan lagi senggang, Pak Tua Wei langsung mengutus Bang Ning untuk menjemput Lin Fan sekarang. Tak lama kemudian, Bang Ning sampai di rumah Lin Fan. "Lin Fan, ayo cepat naik. Pak Tua Wei sudah menunggumu," ujar Bang Ning. Di dalam mobil, Bang Ning menerangkan kalau Lin Fan sedang berada dalam masalah besar. Bang Ning menegaskan kalau Chen Deming adalah sosok yang tidak boleh disinggung. "Terus kenapa? Mau dia pejabat paling tinggi di kota ini pun aku nggak takut," ujar Lin Fan dengan santuy. Mendengar itu, Bang Ning cuma bisa menghela nafas. Singkat cerita, mereka berdua pun sampai di kediaman Pak Tua Wei. Karena Pak Tua Wei mau ngobrol 4 mata dengan Lin Fan, Bang Ning pun pamit undur diri. "Makasih banyak Bang, hati-hati di jalan," ucap Lin Fan. Di ruangannya, Pak Tua Wei dengan wajah serius menanti kedatangan Lin Fan. Pak Tua Wei berpikir keras untuk mengatasi masalah ini dengan sangat hati-hati. "Assalamualaikum. Aku datang Pak Tua Wei," ucap Lin Fan dengan wajah yang serius juga. Gak pakai lama, Pak Tua Wei menyuruh Lin Fan untuk segera duduk. "Lin Fan, apa kau tahu siapa yang sudah kau singgung?" tanya Pak Tua Wei dengan tegas. "Memangnya siapa?" tanya Lin Fan. "Chen Deming," jawab Pak Tua Wei. Pak Tua Wei juga menjelaskan bahwa Chen Deming adalah pejabat tertinggi di Shanghai sekaligus pebisnis terbesar yang memegang 20% perindustrian yang ada di kota Shanghai. Jika Chen Deming mau, dia bisa membuat tingkat pengangguran di kota Shanghai meningkat sebesar 20%. "Lumayan juga tuh orang," ucap Lin Fan dengan santai. Daripada itu, yang membuat Chen Deming lebih berbahaya adalah warisan keluarga Chen dan tetua kecing. "Jelaskan lebih detail Pak Tua Wei," ujar Lin Fan. Leluhur keluarga Chen pernah terlibat dalam perang besar yang terjadi sekitar 70 tahun yang lalu. Meskipun cuma terlibat, tapi ada arti penting dari peperangan tersebut. Pada waktu itu, keluarga Chen baru memulai kultivasi. Kultivasi merupakan teknik yang sangat hebat.
Lin Fan bisa menang saat di kasino dulu pasti juga berkat karena teknik kultivasi. Lin Fan tidak bisa membantah hal itu karena itu memang benar. Jika Pak Tua W sampai tahu kalau Lin Fan ini sebenarnya seorang immortal, bisa jantungan dia. Setelah perang besar itu, keluarga Chen mendapat banyak pengalaman kultivasi dan gara-gara hal itu, Chen Deming sekarang sudah berada di ranah inner puncak. Sedikit lagi, dia akan mencapai ranah ki praktis. Dan tetua kecing merupakan sosok master ki praktis. Ki praktis ya, ucap Lin Fan. Jangan meremehkan ki praktis nak, ujar Pak Tua W. Ki praktis itu artinya senjata api dan senjata tajam biasa tidak akan mempan padamu. Di hadapan seorang master ki praktis, manusia hanyalah seekor serangga. Lin Fan pun setuju dengan hal itu. Sontak Pak Tua W langsung terkejut. Sekali lagi, Lin Fan menegaskan kalau dirinya setuju dengan hal itu. Apa kau benar-benar paham maksud perkataanku nak? Bentak Pak Tua W. Dengan santai, Lin Fan meminjam senjata api ke Pak Tua W. Sontak Pak Tua W langsung melongo melihat Lin Fan meminjam senjata api darinya. Kenapa bengong? Cepat pinjamkan padaku Pak Tua W, ucap Lin Fan. Pak Tua W langsung mengambil pistol di balik lengan bajunya. Pak Tua W menerangkan meskipun senjata api yang dia bawa ini bagus, namun tidak akan mempan melawan seorang master ki praktis. Tiba-tiba Pak Tua W dibuat terkejut. Pistol yang tadi ada di tangannya tiba-tiba menghilang. Ternyata pistolnya diambil sama Lin Fan dengan cepat. Santai Pak Tua W, ucap Lin Fan sambil mengacukan senjata pistolnya. Perhatikan ini baik-baik, tegas Lin Fan sambil mengacungkan pistol tepat ke arah kepalanya. Kau mau ngapain nak? Hentikan, teriak Pak Tua W. Mak klik dan bam. Pak Tua W tidak sanggup melihatnya. Tapi begitu melirik sebentar ke arah Lin Fan, dia langsung terkejut. Soalnya Lin Fan mampu menangkap peluru tersebut hanya dengan tangan kosong. Pak Tua W tidak perlu khawatir karena Lin Fan sudah mencapai ranah ki praktis. Ranah inner puncak bukanlah tandingannya. Pak Tua W semakin yakin jika Lin Fan bukanlah orang sembarangan. Dia menduga jika Lin Fan pasti keturunan dari keluarga Lin. Meskipun begitu, Lin Fan masih membutuhkan bantuannya Pak Tua W. Lin Fan punya Xiaodi. Dia ingin meminta Pak Tua W supaya melindungi Xiaodi dari antek-anteknya Chen Deming. Ditambah lagi, kultivasi Lin Fan masih rendah sehingga tidak bisa mengatasi masalah ini sendirian. Ki praktis kau bilang rendah, ujar Pak Tua W. Setelah itu, Pak Tua W setuju membantu Lin Fan untuk melindungi Xiaodi. Lin Fan pun mengucapkan banyak terima kasih ke Pak Tua W. Tiba-tiba ada yang nyelonong masuk nggak pakai salam ke ruangan Pak Tua W. Gadis ini bernama Wei Ling. Dia cucu perempuannya Pak Tua W. Kelakuan tidak sopan Ling barusan membuat Pak Tua W merasa malu dengan Lin Fan. Nyelonong masuk gak pakai salam, dasar tidak sopan, bentak Pak Tua W. Ling langsung minta maaf, soalnya dia nggak tahu jika kakeknya sedang ada tamu. Pak Tua W pun minta maaf sama Lin Fan karena kelakuan tidak sopan dari cucunya itu. Jadi kau tipe cewek yang suka bertingkah seenaknya ya? Tanya Lin Fan. Sontak Ling langsung ngamuk ke Lin Fan. Dan beletak. Pak Tua W langsung mencitak kepala cucunya itu untuk menghormati Lin Fan. Soalnya Lin Fan adalah tamu VIP. Sontak Lin Fan langsung ngakak melihat kelakuan cucunya Pak Tua W yang satu ini. Pak Tua W menyuruh Ling untuk keluar dan berbicara lagi setelah urusannya dengan Lin Fan selesai. Tapi Ling nggak mau, soalnya kakeknya diam-diam menyiapkan kencan buta untuknya.
Ling cuman mencintai Chen Kai. Laki-laki selain Chen Kai itu hanyalah sampah baginya. "Jaga mulutmu!" bentak Pak Tua Wei. Sontak Ling langsung diam 1000 bahasa. Tiba-tiba ada panggilan masuk di HP Lin Fan. Saat Lin Fan mengeceknya, ternyata itu dari nomor yang tidak dikenal. Lin Fan pun langsung mematikannya. "Brengsek, dia tidak mau mengangkat teleponku," ujar Chen Kai dengan kesal. Tiba-tiba nomor yang sama memanggil kembali. "Siapa ini?" tanya Lin Fan. "Kau Lin Fan, aku Chen Kai," jawab Chen Kai lewat telepon. Sontak Lin Fan langsung terkejut setelah mendengar nama Chen Kai. Soalnya nama ini baru saja disebutkan oleh cucunya Pak Tua Wei. Nggak pakai lama, Lin Fan langsung mengaktifkan mode loudspeaker. Lin Fan pun bertanya kenapa Chen Kai mencarinya. Tanpa basa-basi, Chen Kai langsung mengajak Lin Fan ketemuan. Chen Kai tidak terima Lin Fan menghajar adiknya. "Chen Kai, kok itu?" tanya Ling lewat telepon. "Ling, kau di sana?" tanya Chen Kai balik. "Sial, kenapa Ling bisa bersama Lin Fan?" batin Chen Kai. Dengan ini, Lin Fan semakin yakin jika Chen Kai memang punya hubungan dengan cucunya Pak Tua Wei. "Aku sudah berbaik hati dengan adikmu Chen Yilun itu," terang Lin Fan. Intinya Chen Kai tidak terima. Dia akan menunggu Lin Fan di klub hotel Huang Chao di ruangan yang sama di mana Lin Fan menghajar Chen Yilun. Dengan ini, panggilan telepon pun berakhir. Lin Fan pun meminta Pak Tua Wei untuk melakukan permintaannya. "Jelaskan padaku apa yang sebenarnya terjadi," teriak Ling. "Diam!" bentak Pak Tua Wei yang membuat Ling langsung kesal. Pak Tua Wei menawari Lin Fan untuk pergi bersama. Namun Lin Fan menolak karena bisa mengatasi Chen Kai sendirian. Dia meminta Pak Tua Wei untuk fokus melindungi Xiao Di. Pak Tua Wei pun terpaksa mengikuti permintaan Lin Fan. Lagian dirinya tidak perlu khawatir karena Lin Fan merupakan seorang master ki praktis. Di sisi lain, Ling begitu penasaran dengan Lin Fan karena kakeknya sangat baik padanya. Ling jadi penasaran dan ingin menyelidiki masalah ini secara diam-diam. Lin Fan pun mulai beranjak pergi. Pak Tua Wei juga mendoakan keberhasilan Lin Fan. Dan singkat cerita, Lin Fan pun pergi ke klub hotel Huang Chao sendirian. Sedangkan Ling juga pamit mau pergi. Melihat kelakuan cucunya itu, Pak Tua Wei cuma bisa menghela nafas. Pak Tua Wei baru sadar jika Lin Fan masih muda dan belum menikah. Jadi Pak Tua Wei berencana mencomblangkan Lin Fan dengan cucunya. Akan bagus untuknya jika Ling mempunyai suami yang kuat seperti Lin Fan. Meskipun begitu, Pak Tua Wei tidak mau memaksa Ling jika memang dirinya tidak mau. Namun Pak Tua Wei akan berjuang keras untuk membuat mereka berdua bersama. Di halaman rumah, Ling menghubungi seseorang untuk mencari tahu semua informasi mengenai Lin Fan. "Lihat saja, akan kubongkar semua rahasia kalian," ucap Ling dengan penuh percaya diri. Singkat cerita, panel berpindah ke klub hotel Huang Chao. Ditemani bodyguard botak, Chen Kai sangat kesal dengan Lin Fan karena tidak kunjung datang. Tak lama kemudian, Lin Fan pun datang. Chen Kai sangat senang karena Lin Fan tidak kabur. Lin Fan cuma diam tidak menanggapi Chen Kai. Dengan santuy, Lin Fan duduk di sofa. Dirinya terlihat mengeluarkan sesuatu dari balik kantong jaketnya. Sontak si botak gendut langsung berniat mengeluarkan sebuah pistol yang berada di balik jasnya. Tidak diduga, Lin Fan ternyata hanya mengeluarkan sebuah kaleng cola dan meminumnya. "Sekarang bisa kau jelaskan maksudmu mengajakku ketemuan di sini?" tanya Lin Fan dengan santai.
Chen Kai menerangkan kalau dirinya hanya ingin menyelesaikan masalah ini dengan kepala dingin. Jadi mau ngobrolin masalah dengan adikmu atau soal Ling Er? Tanya Lin Fan. Sontak Chen Kai langsung terkejut. Kenapa terkejut begitu? Tanya Lin Fan. Melihat reaksi Chen Kai, Lin Fan sangat senang bisa memanas-manasinya. Chen Kai pun menghela nafas, mencoba untuk bersabar. Pertama-tama, kenapa kau melukai adik tersayangku? Tanya Chen Kai. Aku harus ganti rugi kah? Ujar Lin Fan tanpa rasa bersalah. Mau ganti rugi pakai apa kau? Ujar Chen Kai. Sesuai dengan informasi yang Chen Kai dapatkan, Lin Fan hanyalah bocah miskin yang mengandalkan Pak Tua Wei sebagai orang dalam. Chen Kai nggak habis pikir bisa-bisanya orang miskin seperti ini berani menantang keluarga Chen. Chen Kai juga yakin jika Lin Fan cukup beruntung karena bisa menguasai beberapa teknik kultivasi. Namun itu tidak membuat Lin Fan menjadi tak terkalahkan. Di dunia kultivasi ini masih banyak sosok yang jauh lebih kuat dari Lin Fan. Chen Kai langsung memamerkan sedikit kekuatannya. Dan brawak, meja yang ada di hadapannya langsung ia hempaskan. Chen Kai langsung mengebrak meja. Dia menegaskan kalau dirinya bisa dengan mudah menghabisi nyawa Lin Fan. Serem, ejek Lin Fan. Namun Chen Kai tidak akan melakukannya. Dia akan memaafkan Lin Fan jika Lin Fan mau mengabdi kepada keluarga Chen. Benarkah? Tanya Lin Fan. Kau bisa memegang perkataanku, tegas Chen Kai. Lin Fan pun tersenyum dan mengajak Chen Kai membahas soal Wei Ling. Chen Kai langsung to the point menanyakan hubungan apa yang dimiliki Lin Fan sama Wei Ling. Oh itu, dia akan menjadi ibu dari anakku, jawab Lin Fan dengan polos. Bangsat, umpat Chen Kai dengan kesal. Gara-gara Lin Fan, Chen Kai emosi parah sampai seperti ini. Namun dia segera merokok untuk menenangkan pikirannya. Chen Kai tahu jika Lin Fan hanya ingin memancing kemarahannya saja. Ternyata kau jauh lebih cerdas ketimbang adik tololmu itu ya, puji Lin Fan. Lin Fan setuju gabung dengan keluarga Chen, namun dengan syarat. Katakan, tegas Chen Kai. Aku akan bergabung jika keluarga Chen bersujud dan menjadikan diriku patriark kalian, ujar Lin Fan. Lancang sekali kok bocah, bentak si botak gendut. Pikirkan baik-baik dan jangan sampai menyesal, ucap Lin Fan. Merasa kesal, Chen Kai menyuruh si botak gendut untuk menghabisi nyawa Lin Fan sekarang juga. Namun Lin Fan tetap santuy sambil menikmati kolanya. Botak gendut langsung melompat dan melancarkan pukulan serius KW ke arah Lin Fan. Pukulan si botak gendut sangat kuat, bahkan aku saja kesulitan menghentikannya, batin Chen Kai. Mak tuk, Lin Fan hanya menyentilnya aja, dan dawas. Chen Kai langsung terkejut karena tidak menyadari apa yang baru saja Lin Fan lakukan. Apanya yang pukulan serius, dasar lemah, ejek Lin Fan. Apa yang sudah kau lakukan? Tanya Chen Kai. Lin Fan tidak menyangka jika keluarga Chen ternyata selemah ini. Chen Kai cuma bisa diam melihat si botak gendut tidak berdaya di hadapan Lin Fan. Melihat kekuatan Lin Fan dengan kedua matanya, Chen Kai cukup yakin jika Lin Fan memang berasal dari keluarga kultivator Lin. Tapi Lin Fan sendiri tidak mengerti dengan perkataan Chen Kai. Chen Kai langsung minta maaf dan akan membayar ganti rugi atas sikap kasarnya tadi. Kedepannya, Chen Kai berharap supaya bisa bekerja sama dengan Lin Fan dan tidak terjadi kesalahpahaman seperti ini. Melihat reaksi Chen Kai, Lin Fan yakin jika Chen Kai bukanlah orang tolol. Tapi jujur li,
Lin Fan tidak pernah mendengar mengenai keluarga kultivator Lin sebelumnya. Lin Fan yakin jika keluarga Lin pasti keluarga yang sengaja menyembunyikan keberadaan mereka di dataran Cina. Dan jika memang begitu, Lin Fan akan berpura-pura menjadi keturunan keluarga Lin. Lin Fan langsung mengaku ke Chen Kai jika dirinya memang berasal dari keluarga Lin. Sebagai ganti rugi, Chen Kai memberikan sejumlah uang dan item batu giok. Jika dirinya mendapatkan dukungan dari keluarga Lin, maka seluruh dataran Cina bisa ia kuasai. Dengan bijak, Lin Fan menolak pemberian uang dari Chen Kai. Tapi Chen Kai tetap kekeh memberikan itu kepada Lin Fan dan menganggapnya sebagai ganti rugi. Dengan hormat, Chen Kai meminta bantuan kepada Lin Fan. Chen Kai meminta Lin Fan menghabisi seseorang. Dan jika berhasil, maka Chen Kai akan memberikan bayaran yang besar kepada Lin Fan. "Emang siapa yang mau kau habisi?" tanya Lin Fan. "Aku ingin dirimu menghabisi Wei Yuanshan," tegas Chen Kai. "Apa? Pak Tua Wei?" ujar Lin Fan yang cukup terkejut. Chen Kai menerangkan jika energi Qi di dunia ini sudah sangat tipis. Jika Lin Fan mau menghabisi Pak Tua Wei, maka Chen Kai akan memberikan 30 giok roh kepada Lin Fan sebagai bayarannya. "Kenapa harus aku? Bukankah kalian bisa menghabisinya dengan kekuatan keluarga Chen?" tanya Lin Fan. Chen Kai memang bisa, namun yang jadi masalahnya itu adalah orang yang berada di belakang Pak Tua Wei. Namun bagi Lin Fan, orang-orang itu hanyalah serangga. Dan tawas, bagiku keluarga Chen juga sama. Kalian sama-sama serangga di hadapanku, ujar Lin Fan dengan tegas. Chen Kai agak tidak terima dengan kelakuan Lin Fan barusan. Namun Lin Fan juga emosi karena disuruh menghabisi nyawa Pak Tua Wei. "Tolong pikirkan tawaranku baik-baik," ucap Chen Kai. "Bagiku kalian hanya serangga. Tidak ada untungnya bekerja sama dengan kalian," balas Lin Fan. Chen Kai menegaskan kalau sikap Lin Fan sudah kelewatan. Jika mau, Chen Kai bisa memanggil masternya dan mengajar Lin Fan saat ini juga. Mendengar ancaman itu, Lin Fan sama sekali tidak bergeming. Merasa percuma berbicara dengan Lin Fan, Chen Kai balik membahas persoalan tentang adiknya. Jadi Chen Kai menuntut Lin Fan untuk ganti rugi. Namun tidak mokat saja sudah merupakan kebaikan dari Lin Fan. "Kurang ajar, tidak peduli bagaimanapun sikapnya, dia tetap keluarga Chen. Dan itu bukan di bawah kendalimu, paham?" bentak Chen Kai. "Terus kau mau melawanku?" ujar Lin Fan. Jujur saja, Chen Kai memang tidak bisa melakukan apa-apa ke Lin Fan. Namun itu tidak termasuk orang-orang terdekat Lin Fan. Sambil berbisik, Chen Kai mengatakan meskipun Lin Fan itu kuat, namun dia tidak akan bisa melindungi mereka semua di waktu yang sama. "Ku dengar kau juga punya pacar yang cantik ya?" ujar Chen Kai. Sontak Lin Fan langsung teringat dengan Xiao Zhu. Nggak pakai lama, Lin Fan langsung mencekik leher Chen Kai. Dia menegaskan kalau dirinya tidak suka dengan orang yang mengancamnya. Sambil mencekik Chen Kai, Lin Fan menegaskan kalau keluarga Chen hanyalah serangga baginya. "Jangan menguji kesabaranku. Kalau tidak, aku akan melenyapkan dirimu dan semua keluarga Chen," tegas Lin Fan. Dia langsung melempar Chen Kai hingga terhempas lumayan jauh. Begitu mendarat, Chen Kai langsung dibuat terkejut. Bagaimana tidak? Hanya dihempaskan seperti itu saja, organ dalam Chen Kai langsung terluka parah. "Jika kalian menyentuh orang-orang terdekatku, maka keluarga Chen akan kuhancurkan sampai tidak bersisa," tegas Lin Fan. Chen Kai tidak bisa membalas perkataan Lin Fan. Dia langsung menghubungi ayahnya dan memberitahu jika Lin Fan bukanlah anggota keluarga Lin. Setelah mendengar itu, Chen Deming menyuruh Chen Kai untuk segera menghabisi Lin Fan.
Tapi sebelum itu, bagaimana Chen Kai bisa tahu jika Lin Fan bukanlah anggota keluarga Lin? Chen Kai bisa tahu karena informasi dari masternya mengatakan jika anggota keluarga Lin memiliki simbol di lengan mereka. Namun Lin Fan tidak memiliki simbol tersebut. Selain itu, informasi mengenai identitas asli Lin Fan sudah ia dapatkan. Dan bisa dipastikan jika Lin Fan berasal dari keluarga yang biasa-biasa aja. Chen Kai juga yakin jika Lin Fan tidak ada hubungannya sama sekali dengan keluarga Lin. Namun dia tetap memiliki kekuatan yang tidak bisa dianggap remeh. Setelah mendengar penjelasan Chen Kai, Chen Deming menyerahkan masalah Lin Fan ini kepada Chen Kai. Terserah Lin Fan ini mau diapakan sama Chen Kai. Chen Kai pun langsung menutup telepon ayahnya. Meskipun Lin Fan itu kuat, namun kekuasaan keluarga Chen jauh lebih hebat. Di sebuah ruang penyekapan, si botak codet ini sudah menjalankan tugasnya dengan baik. Tanpa kendala apapun, si botak codet melapor ke Chen Kai kalau dirinya berhasil menangkap Xiaozu untuk mengancam Lin Fan. Dan sayang sekali, chapter pun berakhir sampai di sini. Dan terima kasih buat kalian yang selalu hadir dan komen di setiap video admin. Terus dukung channel ini dengan cara like, comment, subscribe. Dan jangan lupa kultivasikan loncengnya juga. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.